kenapa orang meninggal masih ada gitu. RW Gembul, RW Caper, cerita perjalanan rukun warga. Selamat datang kembali di podcast kesayangan kita, kesayangan para RW ini, di podcast RW Caper, cerita perjalanan rukun warga. Sore hari ini kita kedatangan Kang Asep dari RW 11 di Saratan Enda. Selamat datang Kang Asep. Selamat datang Pak RW Gembul ya. RW Gembul, bukan Gembil. Gembul. Kalau Gembil Jadi Pak RW 11 ini juragan sapi loh. Jadi kalau mau beli sapi mumpung masih ada waktu, kontak dong. Masih 10 hari lagi. Masih 10 hari lagi. Teman-teman DKM, teman-teman RW yang masih bingung cari sapi, mampir aja kemana nih tempatnya? Tinggal mampir aja ke Pasar Sapi Kurban Bandung, Parakan Saat. Yang lokasinya Pak RW Gembul ya. Lokasinya kita di bekas pasar Kaget. Setelah jembatan ya. Ya, setelah jembatan. Tuh jangan lupa tuh. Jadi sesama warga saling bantu. RW lain yang monitor misalnya Kota Bandung ya, kontak. Buat ini Pak RW gitu ya, buat siapapun yang beli sapi kurban di kami di Pasar Sapi Kurban Bandung ini, pokoknya harga spesial. Tapi yang paling penting itu bebas dari apa namanya penyakit kuku mulut apa sekarang kebetulan ada penyakit itu yang lagi tenar itu, yang lagi booming, viral itu PMK, penyakit mulut dan kaki. Hati-hati banget itu ya. Cuman alhamdulillah kita ini tahu nih lokasi mana yang sumbernya gitu. Makanya kita ngambil Lampung. Jadi digeser ya. Geser Lampung. Jadi lebih safe karena apa namanya? Jauh dari istilahnya porosnya tempat pusat sakitnya itu ya. Cuman catatan kita ambil di Lampung, Pak ya. Itu dari Lampung itu harus ada surat kesehatan. Surat kesehatan dari departemen apa itu? Sebelum keluar kita masuk Bakauni itu surat kesehatan itu masuk periksa di karantina. Oke. Makanya surat kesehatan dari dinas, apakah sapi udah PMK, udah vaksin macam-macam dan lain-lain lah. Udah lengkap baru bisa masuk. Makanya kita garansi nih sapinya sehat-sehat lah. Nanti kalau ada beli komicok ya. Pokoknya ya gitu. Kebetulan Pak RW Gembul ini Baraya. Pak RW Gembul ini sapi-sapi jumbo nih, Pak RW Gembul ini. Mantap. Ya ngomong-ngomong tentang RW 11, kalau boleh tahu berapa kakak sih atau misalnya potensi di RW 11 itu apa? Karena berapa kali loh spesialis RW 11 ini masuk TV terus loh. Ya. Apalagi zaman Covid kemarin loh. Ya. Kebetulan untuk di wilayah R11 mungkin Pak RW juga tahu bahwa R11 itu RW paling luas. Benar paling luas. Paling padat kali ya. Paling padat. Paling pusing mikirannya. karena gini Pak RW. Di RW lain itu paling kakaknya cuma 450, 500. Benar. Nah, di RW saya di RW 11 hampir 1.200 kakak. Wow. Nah, makanya kalau saat pemilu Pilpres, orang lain RW lain cuma 5-4 TPS, di RW 11 wow 11 TPS. Panda pokoknya. RW 12 cuma 2 TPS. 11 paling gemul. paling gemul ya. Iya. Untuk potensi yang kemarin itu yang masih ada waktu Covid kan itu masuk TV itu sempat pabrik sepatu. Ya. Terus apalagi sih bisa diulangi lagi nggak? Untuk potensi usaha di RW 11 itu banyak Pak ya.
Kebetulan ada itu home industri, home industry ada ya. rajut, Rajut baju-baju buat sweater ya. Oke. ada rajut, ada 1 2 home industri lah. Oke. Siap. Terus yang bikin mebelan itu buat peralatan mebel ada 1. Nah, kebetulan saya pribadi home industri bikin sel sepatu. Oke, sel sepatu. Ada dari pemerintah itu sempat datang beberapa kali nanyain permodalan, ujung-ujungnya kita disaranin minjem ke bank, Pak ya. Tapi bikin NIB toh. NIB Iya. kemarin kan dari kecamatan, dari kelurahan sudah masuk ke kita itu gratis semua. Memang NIB itu tujuannya untuk istilahnya itu merecord semua kegiatan usaha, dalam hal ini lebih difokuskan kalau untuk kelurahan kan itu UMKM. Supaya gampang terdatabase, terus kemudian nanti kalau ada pameran atau apa potensinya gede itu. Iya. Cuman untuk saat ini mungkin home industri yang saat ini ada produksinya emang kurang. Kenapa? Nggak ada yang beli? Itu untuk pasarnya juga emang sedikit berkurang karena si orang yang itunya yang biasa beli itu kurang maksimal. Oke. Makanya saat ini mungkin usahanya agak kurang maksimal gitu. Mungkin nanti bisa didengar Pak Lurah atau Pak Camat bisa bentuk pelatihan ya. Bentuk pelatihan itu bisa digeser ke marketing karena tidak semua orang mengerti cara masarin gitu loh. Ini Pak Roy, biar saya jelasin. Kayak home industry itu rajut, sepatu. Nah, itu emang orang-orangnya harus betul-betul yang punya keahlian khusus. Benar. Nah, jadi nggak bisa sembarang orang itu tiba-tiba masuk kerja bikin langsung gitu kan, nggak bisa. Nah, makanya ada standar kualitasnya ya. Jadi orang itu betul-betul harus bisa ahli. Betul. Bukan hanya sebatas bisa, cuma harus betul-betul ahli gitu. Makanya sekarang ada order nggak ada ahli gitu. Ada ahli nggak ada order gitu. Jadi kayak kadang-kadang cabut-cabutan gitu. Bikin pusing kadang-kadang gitu makanya. Jangan sampai nama Cibaduyut itu kita sudah khas sepatu, malah sekarang mulai bergeser gitu loh. Harusnya kita coba ciptain parakan saat ini Pak Roy, dari dulu itu zaman orang tua saya di sini untuk persol sepatuan ini parakan saat udah terkenal di Cibaduyut, di luar juga sama. Apa itu bikin sepatu trail kayak gitu? Kita bikin sepatu itu hanya bawahnya aja. Bawahnya aja. Hanya bawahnya aja. Setelah kita bawahnya aja, kita produksi, kan kita itu bikinnya handmade. Handmade. Nah, jadi butuh keterampilan khusus lah. Orang lain nggak bisa bikin kalau misalkan nggak ada keterampilan. Nah, ini udah jadi, order udah ada, baru kita kirim. Nah, gitu. Cuman saat ini saya udah hampir 3 tahun Pak Roy. Udah 3 tahun nggak ada omset sama sekali. Tapi memang saat ini sih memang mau sadar atau tidak sadar itu saat ini sudah memang lagi krisis. Untuk bukan hanya untuk Indonesia, internasional, hampir setiap negara juga ada krisis semua. Tapi alhamdulillah Indonesia sih walaupun dalam kesulitan kita masih istilahnya ekonominya itu masih tidak minus. Saya sekitar mungkin terakhir dapat data saya itu sekitar 4,5 sampai 4,7. Masih dibanding dengan negara-negara lain untuk beli satu keranjang anggur itu bisa segerobak duitnya. Karena memang udah mata uang udah nggak istilahnya udah nggak berharga gitu loh. Oke, ngomong-ngomong kembali ke masyarakat ini, kalau seluruh masyarakat yang ada ini pendapatannya, penghasilannya dari PNS atau lebih banyak wira swasta aja nih? Kalau di wilayah saya Pak Roy itu PNS ada, wira swasta ada. Kebanyakan karena wilayah non komplek, mungkin wilayah saya paling luas, kebanyakan ya buruh harian lepas. Buruh harian lepas, oke.
Kalau masalah banjir masih sering nggak nih? Pokoknya saya bingung ngomongnya Pak RW ya. Bingung ngomongnya, biar dengar gitu loh. mau ngadu sama siapa gitu kan. Ya, mudah-mudahan didengar yang berkepentingan lah supaya kebetulan Pak RW ini ada podcast ini nih, RW Caper nih, kebetulan biar kedengar sama yang di atas sono no. Ya Pak RW ya. Yang di atas sono gitu kan. Nih, RW 11 ini Pak RW kebetulan emang wilayahnya ini dekat kali. Oke, dekat kali Cipamokolan nih. Betul. Nah, jadi RW lain yang mau masuk ke kali Cipamokolan pasti lewat jelas. Harus ada karcis ya. Harusnya ada tiket ya. Harusnya siapa yang masuk tiket gitu kan. Tapi sekarang udah rada mending ya waktu kita buka KA kereta api lintasan itu kan sudah mending ya kayaknya sih ya. Nah, kebetulan yang sebelah sana ini dekat rel kereta ini yang ROT 2 ini alhamdulillah lah ada agak mending lah. Udah mending setelah dibukanya itu saluran drainase yang nyebrang KAI itu ya seberangin. Kesananya kan langsung tembus ke kali Cipamokolan. Nah sementara ini yang ini nih yang jadi masalah terus. Makanya saya diam Pak RW. RW 1 dia ada upload video banjir. RW 4 nih langganan banjir. RW 11 diam aja karena di RW 11 udah langganan. Kirain diam aja karena udah keren. Makanya bingung ngomong. Ya mudah-mudahan. Maksudnya ini kan kita udah puluhan tahun loh. Jadi apa ya? Kalau ini analogi ya. Di satu negara Jepang lah disebut. Pada saat kejadian macet gitu ya. Orang nggak bisa kerja, maksudnya nggak bisa kerja dia mikirnya kenapa macet? Kenapa macet dan diselesaikan gitu loh. Dan kemudian adalah jalan yang bawah tanah segala macam dan itu masalah selesai. Jadi harusnya kita ikut kalau komputer itu CPU-nya juga harus digambarin dong. Jangan sampai kita masih pakai disket, orang udah lari ke Pentium 7, Pentium 9, sekarang kita masih pakai disket. Jangan kelamaan mikir. Saya RW 11 ya, makanya sering ada debat mungkin di kelurahan, di kecamatan ini masalah banjir ini. Karena emang RW 11 ini limpahan air dari RW lain masuk ke RW 11 itu debitnya sangat besar. Betul. Nah, sedangkan kali yang masuk mau jalur ke kali Cipamokolan yang utama lewat ke halaman RW 11 itu hanya paling sekitar setengah meter. Betul. Nah, sedangkan debit air ini gede. Oke. Nah, dari RW 6 Cisn, dari 23, 24. Nah, Antapan di tengah juga masuk ke kita. Oh iya, 24. Nah, makanya kita udah ngomong beberapa kali, malah ketemu sama Pak Lurah Antengnya dulu. Antapan di tengah. Nah, itu nggak ada penyelesaian sama sekali. Ya, saya nggak tahu lah ini juga. Apakah saya beraniin dulu di itu aja Pak ya? Dikasih karcis nih. Benteng aja dulu ya, biar air nggak masuk ke sebelah gitu. Ya, mudah-mudahan ini solusi komprehensif gitu, maksudnya. Kalau ada masalah benar-benar dipikirin dan diselesaikan. Ya. Jangan sampai laporan, iya nanti kunjungan, kunjungannya nggak datang, apalagi mau nyelesain gitu loh. Paling sering itu. Ya gitu makanya kita mungkin Pak RW ya, RW semua, Cisn, juga RW Kota Bandung nih. Kita alhamdulillah terima kasih nih ke host kita nih Pak RW Gembul. Mengadakan ini cerita keluh kesah sebenarnya ini gitu. Cerita keluh kesah semua RW nih. Makanya mudah-mudahan Pak RW ya keluh kesah kita nih didengar sama pemerintah yang di sono nih. Mudah-mudahan didengar. Nah, cuman jangan hanya didengar Pak RW ya. Kata Pak RW tadi action lah gitu. Kasih solusi lah gitu loh. Kan kita kan RW cuma sebatas sumbang saran, tenaga kita seberapa lah gitu.
kita dana juga hanya himpunan warga, bukan kita selalu mengharapkan bantuan pemerintah, tidak. Kita coba menyelesaikan masalah, tapi kalau masalahnya terlalu besar juga, apalagi yang permasalahannya adalah cross wilayah gitu. Kalau sudah cross wilayah, RW tidak bisa menyelesaikan, harus ada yang di atasnya, komunikasi, forum, dan yang paling penting tepat sasaran. Ya, itu. Makanya untuk di wilayah kita sendiri, alhamdulillah PR-nya bisalah tertangani lah gitu. Untuk wilayah di kita sendiri nih yang kematian, terus apapun lah gitu, kan insya Allah lah. Cuman itu aja yang kata PR tadi, yang lintas wilayah yang dananya lebih besar. Nah itu mungkin kita harus turun tangan nih pemerintah ya. Yang jelas musrembang itu benar-benar sesuai dengan datanya. Kadang-kadang itu ini bukan keluh kesah, bukan laporan, tapi banyak kejadian. Contoh di RW 12 waktu itu tertulis musrembang 6 cermin pinggir jalan. Ternyata datanya cuma 1 gitu loh. Ini bukan apa-apa. Jadi seharusnya teman-teman yang bagian inspektorat atau bagian pemeriksaan itu benar-benar memeriksa di situ. Jadi gini Pak RW, mungkin ya ini kan kita keluh kesah Pak RW ya, biar kedengar sama pemerintah ya. Kita harus wajib mengadakan rapat musrenbang tingkat RT, tingkat RW, kelurahan, setelah kita diajukan kelurahan, kecamatan, ajuan kita segini, datang segini, gitu kan. Kalau emang datanya seperti itu, kita pengajuan tidak sesuai, ya udah tinggal ngasih aja, nggak usah ada musrenbang, tinggal ngasih aja, gitu kan. Jadi maksudnya adalah bahwa keluhan ini jangan dianggap laporan. Ya. Tapi jangan diminta kita data, diminta bukti, jangan. Ya. Periksa sendiri dong gitu loh. Jadi maksudnya kan gampang ke wilayah mah. Seperti kemarin peran aktif dari teman-teman yang waktu kita panggil, yang waktu belum ada penyerahan pasum, pasos. Ya. Mereka jemput bola gitu. Jemput bola diminta sama ini segala macam. Cuman setelah itu tolong follow up-nya juga. Nah, yang lemah itu di teman-teman kita follow up-nya, dan kita juga karena RW kan punya kesibukan mencari nafkah juga kan. Kadang-kadang kita lupa sebelum dijewer sama warga baru ingat lagi. Dan itu sudah lewat itu loh. Ya makanya kita sebagai pengurus RW juga Pak RW ya, kadang-kadang baik kita diomongin, apalagi jelek kan gitu. Perjuangan kita nih dari RW 1 sampai RW 12 ini emang di kelurahan seperti apa gitu kan, di kecamatan seperti apa gitu kan. Mungkin udah pada tahu lah gitu. Terus kemarin ngobrol sama RW 7, RW 10, biasanya ada permasalahan itu di bansos misalnya, atau kalau waktu zaman dulu COVID, ingat nggak? Ya. Nah itu dapat terus mentang-mentang saudara RW, itu jadi, itu sering terjadi tuh. Jadi gini Pak ya, kita biar terus terang belak-belakan ini nih. Kita nih selama COVID sampai sekarang Pak, kita selalu diminta data. Pak RW data. Sedangkan kita nih sebagai pengurus hanya sebatas ngajuin data. Ngajuin data ke kelurahan. Nah, setelah dari kelurahan masuk ke kecamatan baru ke dinsos. Nah, akhirnya pakai data yang lama. Ini yang jadi masalah nih. Makanya setelah ke dinsos, nah dinsos tahu nggak data yang kita ajukan itu betul-betul layak untuk dibantu. Benar. Sementara yang kita data ajukan, tiba-tiba muncullah nama-nama penerima bantuan. Saya cek bantuan yang kita ajukan RS semua, yang dicek kenapa orang meninggal masih ada gitu kan? Mungkin ada butuh beras juga ya. Nah gitu, makanya ini data tahun berapa Pak RW ya? Ini data tahun berapa yang dikeluarkan oleh pemerintah ini? Sementara warga sendiri yang emang yang berhak layak untuk dapat bantuan ini kadang-kadang jadi
itunya ke RW. Iya benar. Makanya jadi negatif thinking. Negatifnya ke RW. Negatif Oh, kenapa ini dapat? Kenapa ini enggak? Wah, ini mah yang dekat RW, yang dekat RT. Kejadian Iya, sama di makanya nih teman-teman. biar masyarakat tahu, warga masyarakat tahu Kota Bandung juga se-Indonesia nih. RT dan RW itu hanya mengajukan, Benar, bukan pemutus ya, Pak Heru ya. Benar. Nah, untuk yang memutuskan itu protesnya makanya ke dinas ke pemerintah, bukan sama Dinas kita. sosial. Ke Dinsor. Tapi tetap masukan-masukan kita itu istilahnya kritik membangun. Iya. Kalau didengar dan dibenerin gitu loh. Ya selama 2 tahun COVID kemarin sepertinya masih tumpang tindih gitu loh. Selalu bermasalah terus, maksudnya orang yang meninggal selalu keluar terus. Jadi sekarang kan udah zaman canggih, zaman aplikasi semua. Ya harusnya sih Nah, jadi fokus. mungkinlah ya itu karena ya dari pemerintah sendiri kan kalau emang mau bantu warga miskin itu harus betul-betul tepat sasaran. Biar kita sebagai pengurus RW yang sekarang apa yang nanti jadi nggak ketemuan buntut mau lah gitu lah. Oh ya, kemarin kita waktu Pak Lurah kesini kita membahas tentang SMP, SMA yang tidak ada di wilayah kita. Kalau warga RW 11 itu sekolahnya di mana khusus untuk SMP sama SMA? Wah, kalau RW 11 Pak kaya Pak. Walaupun non komplek tapi RW 11 kaya. Kita bingung Pak. Zonasi jauh. Jadi dianggap kaya aja cuma karena ke swasta. Karena ke swasta gitu. Makanya yang dekat-dekat yang merasa kaya itu berarti belum kaya. Kita ada 11 kaya Pak. Karena banyak swasta. Karena kita kan di sini Pak, wilayah kita ini kayak ada 12 kan, mau SMP paling 45. 45 kan wilayah Antapani Pak. Betul, kita jauh. 37 kan Kira Condong. Betul. Nah, kita cuman punya SMP 17. Betul. Arca Manik. Betul. Nah, kita ke Arca Manik Pak zonasi nggak masuk. Jauh kan, Pak. Karena rata-rata zonasi itu di bawah 300 meter, 500 meter paling panjang. Lah kita udah 3 kilo, 4 kilo. Nggak kebagian. Kecuali ngontrak itu pos satpam. Nah, gitu. Apalagi SMA, SMK emang di wilayah kita emang nggak ada. Di kita paling yang dekat 16, benar. 23 itu udah yakin pasti nggak masuk. Khawatirnya kalau swasta itu jadi putus sekolah. Iya, putus makanya, sekolah akhirnya larinya ke kenakalan remaja karena kegiatan sekolahnya nggak ada karena terlalu mahal biayanya gitu. Makanya gini Pak, mungkin untuk khusus bantu kalau emang pemerintah betul-betul ingin bantu rakyat miskin Pak ya. Jangan hanya sebatas ucapan aja Pak, pembuktiannya gitu Pak ya. Nah, daripada kita putus sekolah nih masalah sekolah nih SMP, SMA, nih zonasi Pak. Satu zonasi, yang kedua kan di CISN ini, Arca Manik, SMP nggak ada, nggak punya kita Pak. Benar. SMA nggak ada. Nah makanya tolong itu pemerintah kalau emang warganya harus jangan sampai putus sekolah, kita jangan dipersulit gitu Pak. Mudah kan gitu. Benar. Kalau baca ini Pak, wah kamu bludal Pak sebetulnya. Cuman karena mungkin saat ini waktunya terbatas Pak ya. Mungkin nanti lain waktu lah. Ya, nanti kita ngobrol lagi pasti karena selama manusia hidup masalah pasti silih berganti datang. Terus dan bervariasi. Jadi harapannya adanya podcast cerita rukun warga, perjalanan rukun warga ini supaya yang baru nanti akan jadi RW yang misalnya ada permasalahan yang sama di RW bisa belajar dan bisa menghindari permasalahan seperti itu supaya minimal hemat waktu, karena RW itu kita tahu sama-sama kan 24 jam ya. Walaupun masih Pak, tidur digetok harus Pak, 24 jam Pak. Lagi tidur ada yang perlu emergency harus standby ya. Kalau RW Pak pandang bulu ya Pak ya, mau perkelahian, narkoba, perjudian, perselingkuhan sampai makanya lengkap lah sudah lah gitu. Makanya sekali lagi saya himbau lah, barangkali ada mau yang disampaikan nih cerita-cerita kelah kesuhnya
kita sebagai RW ini sekota Bandung nih mungkin ya. Tinggal kontak aja, datang langsung ke lokasi nih. Langsung sama Pak RW Gembul nih. Nih Pak RW Gembul semuanya nih. Gembul. Oke, kalau gitu terima kasih banyak Pak RW 11, Kang Asep, Juragan Sapi. Ya, jangan lupa sekali lagi beli sapi kesini aja. Siap, mantap. Pokoknya harga spesial. Harga spesial. Terima kasih waktunya, dan para baraya semakin sering nonton dan di-share dan juga subscribe di channel kita, semakin semangat kita mengkonten ya. Semakin semangat mencari konten-konten baru, diskusi-diskusi baru, dan mudah-mudahan bermanfaat bagi wilayah kita dan khususnya Kota Bandung. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.